Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian sengketa dagang di World Trade Organization atau biasa dikenal dengan WTO. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Zefira Stania Budi dengan NIM D1A021602, mata kuliah penyelesaian sengketa dagang A1 dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Putri Raudah SHMH. Baik, selanjutnya kasus sengketa dagang yang akan saya angkat di sini yaitu kasus sengketa dagang antara Indonesia versus Australia terkait kebijakan anti-dumping kertas HVS pada tahun 2018. Para pihak dalam kasus ini ada Indonesia dan juga Australia. Selanjutnya, kasus posisi pada kasus ini yaitu awal mulanya pada tahun 2017, Australia memberlakukan kebijakan anti-dumping terhadap impor kertas HVS dari Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Indonesia menjual kertas HVS di bawah harga wajar di Australia karena subsidi dari pemerintah. Australia mengenakan bea masuk anti-dumping yang cukup tinggi yaitu antara 12,6% hingga 33% terhadap kertas HVS Indonesia. Kebijakan anti-dumping Australia ini terhadap kertas HVS Indonesia membuat produk Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Australia. Hal ini mengakibatkan penurunan ekspor kertas HVS Indonesia ke Australia dan kerugian yang cukup besar bagi eksportir Indonesia. Indonesia yang merasa dirugikan dalam hal ini pun mengambil langkah menggugat Australia di WTO pada tahun 2018. Selanjutnya, ketentuan yang dilanggar pada kasus ini ada dua, yaitu pasal 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping WTO, yang mana pasal ini mewajibkan negara anggota WTO untuk menentukan nilai normal produk yang diekspor dengan cara yang adil dan objektif. Lalu yang kedua, pasal 6.2 Perjanjian Anti-Dumping WTO juga, yang mana pasal ini mewajibkan negara anggota WTO untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang cara mereka menghitung margin dumpingnya. Lalu penyelesaian yang ditempuh dalam kasus ini, yang pertama ada konsultasi, yang mana Indonesia dan Australia sendiri telah melakukan konsultasi bilateral untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai. Namun nihil, kedua negara tersebut tidak mencapai kesepakatan dalam konsultasi ini. Selanjutnya ada pembentukan panel. WTO sendiri telah membentuk panel untuk menyelesaikan sengketa ini. Panel itu terdiri dari 3 ahli hukum perdagangan internasional dari negara-negara anggota WTO yang tidak terlibat dalam sengketa. Indonesia dan Australia mempresentasikan argumen dan bukti mereka di depan panel. Lalu panel menganalisis argumen dan bukti dari kedua negara tersebut. Selanjutnya keputusan panel. Pada tahun 2023, panel WTO mengeluarkan keputusannya setelah menganalisis argumen dan bukti-bukti. Panel memutuskan bahwa Australia melanggar dua ketentuan perjanjian anti-dumping WTO, yaitu yang pertama pasal 2.2.1.1, yaitu tentang penentuan nilai normal, lalu yang kedua pasal 6.2 penjelasan metodologi. Panel juga memerintahkan Australia untuk mencabut kebijakan anti-dumping terhadap kertas HVS Indonesia, memberikan kompensasi kepada eksportir Indonesia atas kerugian yang dialami, lalu mengubah metodologinya untuk menghitung nilai normal dan margin dumping sesuai dengan ketentuan WTO. Lalu yang terakhir, implementasi keputusan panel. Australia harus mematuhi keputusan panel dari WTO, dan jika tidak mematuhi keputusan panel tersebut, Indonesia dapat meminta WTO untuk menjatuhkan sanksi terhadap Australia. Baik, sekian penjelasan mengenai alur penyelesaian sengketa dagang di World Trade Organization atau WTO ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.